Halo semua, pernahkah kamu berpikir bagaimana air bisa mengalir daratan? Mengapa kapal bisa mengapung? Atau bagaimana pesawat bisa terbang di langit? Semua itu ternyata berkaitan dengan satu hal yang sama, yaitu fisika fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir seperti air dan udara, dan dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berinteraksi dengannya. Saat mandi, bernafas, menyiram tanaman, bahkan ketika berkendara. Dalam video ini kita akan mempelajari 6 konsep penting tentang fluida. Yang pertama, hukum Pascal. Yang kedua, tekanan hidrostatis, hukum Archimedes, tegangan permukaan, persamaan Bernoulli, dan persamaan kontinuitas. Mari kita mulai memahami bagaimana semua konsep ini bekerja dalam kehidupannya. Kita mulai dengan hukum Pascal. Hukum ini menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Artinya, jika kita menekan salah satu bagian dari fluida, tekanan tersebut menyebar merata ke seluruh bagian fluida. Salah satu contoh penerapan nyatanya adalah sistem rem hidrolik pada kendaraan. Ketika pengemudi menekan pedal rem, tekanan yang dihasilkan akan diteruskan oleh fluida ke seluruh sistem, sehingga semua roda menerima tekanan yang sama. Jadi, hukum Pascal membantu kita memahami bagaimana sistem hidrolik bekerja secara efisien, hanya dengan memanfaatkan sifat dasar fluida. Selanjutnya adalah tekanan hidrostatis. Tekanan ini muncul karena berat fluida yang ada di atas suatu titik. Semakin dalam posisi titik dalam fluida, maka semakin besar tekanan yang dirasakannya. Contoh penerapan konsep ini bisa kita lihat pada bendungan air. Bagian dasar bendungan dibuat lebih tebal, karena tekanan air di bagian bawah jauh lebih besar dibandingkan di permukaan. Prinsip ini juga digunakan dalam alat pengukur tekanan darah dan sensor kedalaman air, yang memanfaatkan perubahan tekanan sebagai indikator ketinggian fluida. Konsep berikutnya adalah hukum Archimedes. Archimedes menemukan bahwa benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Hukum ini menjelaskan mengapa kapal badai yang sangat berat dapat mengapung di laut. Walaupun bahannya logam, bentuk kapal membuatnya memindahkan volume air yang besar sehingga gaya apung yang dihasilkan cukup besar untuk menahan berat kapal. Penerapan lainnya dapat kita temukan pada balon udara atau kapal selam, yang bekerja dengan mengatur volume udara atau air di dalamnya untuk mengubah gaya apung. Jadi, berkat hukum Archimedes, kita bisa memahami mengapa benda bisa terapung, melayang, atau tenggelam di dalam fluida. Sekarang kita bahas tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah gaya yang muncul di permukaan cairan akibat gaya tarik-menarik antar molekul air atau disebut kohesi. Gaya ini membuat permukaan air seolah-olah memiliki lapisan yang elastis yang dapat menahan benda ringan. Contohnya bisa kita lihat pada serangga air seperti water strider yang dapat berjalan di atas air tanpa tenggelam. Fenomena ini juga menyebabkan tetesan air membentuk bola kecil di atas daun karena gaya kohesi menarik molekul air ke arah dalam. Tegangan permukaan juga berperan penting dalam kapilaritas, seperti naiknya air ke atas batang tanaman melalui pembuluh halus. Dengan memahami tegangan permukaan, kita bisa menjelaskan banyak fenomena kecil yang luar biasa di alam. Selanjutnya adalah persamaan Bernoulli. Persamaan ini menjelaskan bahwa semakin cepat fluida bergerak, maka tekanannya akan semakin rendah. Bernoulli menyimpulkan bahwa dalam aliran fluida terdapat hubungan antara tekanan, kecepatan, dan energi potensial. Konsep ini menjelaskan bagaimana sayap pesawat bisa menghasilkan gaya angkat. Udara yang mengalir di atas sayap bergerak lebih cepat dibandingkan udara di bawah sayap, sehingga tekanan di bagian atas lebih rendah. Perbedaan tekanan inilah yang menghasilkan gaya angkat, membuat pesawat bisa terbang. Prinsip Bernoulli juga digunakan dalam alat semprot parfum, ventilasi udara, dan karburator motor.
Konsep yang terakhir adalah persamaan kontinuitas. Persamaan ini menyatakan bahwa volume fluida yang mengalir dalam pipa harus tetap konstan selama tidak ada kebocoran. Secara sederhana dapat dituliskan sebagai berikut. Artinya, ketika luas penampang pipa mengecil, kecepatan fluida harus meningkat agar debitnya tetap sama. Contohnya, bisa kita lihat pada keran air atau semprotan taman, di mana air mengalir lebih cepat ketika ujungnya disempitkan. Prinsip ini juga berlaku dalam aliran darah manusia. Pembuluh yang menyempit akan membuat darah mengalir lebih cepat. Jadi, persamaan kontinuitas membantu menjelaskan banyak fenomena aliran di dunia nyata. Semua konsep tadi tidak hanya sekedar teori, tapi nyata dalam kehidupan kita, mulai dari rem mobil, bendungan, kapal, serangga air, pesawat hingga aliran darah. Jadi, setiap kalian melihat air mengalir atau pesawat melintas di langit, ingatlah itu semua adalah keajaiban fisika fluida yang sedang bekerja. Terima kasih telah menonton. Saya Fia Maria Bahar dengan NIM 251031036.